Puji nama Tuhan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada, senang sekali kita kembali berjumpa di channel ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya berbicara tentang tema Natal 2024 yang berbunyi, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Tema ini diambil dari Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan para gembala ini untuk meresponi perkataan malaikat Tuhan, di mana pada satu malam malaikat Tuhan datang dan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi yang mengatakan Kristus Tuhan dan yang mengatakan juru selamat bukan manusia, tapi malaikat Tuhan yang berbicara kepada para gembala yang sedang menjaga kawanan domba di padang. Malaikat Tuhan yang bilang kepada gembala-gembala itu bahwa ada berita sukacita bagi kamu, hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud yang dimaksud adalah Bethlehem. Kenapa disebut kota Daud? Karena Daud pun dilahirkan di Bethlehem. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, para gembala adalah kelompok atau kumpulan orang-orang yang pertama kali melihat peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Pada video-video sebelumnya, saya pernah membahas ada dua kelompok orang yang menjadi saksi sejarah kelahiran Yesus Kristus, yaitu yang pertama para gembala dan yang kedua adalah orang Majus. Ketika mereka mendengar pesan dari malaikat Tuhan itu, maka mereka meresponinya dengan cepat-cepat pergi ke Bethlehem untuk melihat juru selamat, yaitu Kristus Tuhan yang sudah lahir di kota Bethlehem. Tema tahun ini bukan berarti orang Kristen harus ramai-ramai ke Bethlehem, tapi lebih bermakna kiasan, mengajak kita untuk mengingat bahwa ada peristiwa besar yang terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem. Jangan lupa Bethlehem, karena agenda penyelamatan manusia itu dimulai di kota Bethlehem. Dan kota itu tadinya daerah yang terpencil, tidak dikenal. Tapi Bethlehem menjadi mendunia, menjadi terkenal karena ada seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus dilahirkan di tempat itu. Apakah kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem itu adalah sebuah kebetulan? Tentu tidak. Karena 700 tahun sebelumnya, Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa seorang Mesias atau juru selamat itu akan dilahirkan di satu kota kecil yang bernama Bethlehem. Dan itu digenapi melalui kedua orang tua, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kotanya Nazaret, yaitu di Galilea. Mereka pergi ke kota Bethlehem, dan sampai di Bethlehem tibalah Maria untuk melahirkan. Lalu apa arti kata Bethlehem? Bethlehem artinya rumah roti. Ternyata Bapak Ibu Saudara, zaman dulu orang-orang di kota Bethlehem itu adalah orang-orang yang mau berbagi roti. Mereka murah hati, mereka mempraktekkan kasih itu.
Dan Bethlehem dikenal sebagai rumah roti. Roti itu menggambarkan kehidupan, makanan pokok pada zaman itu. Jadi ketika mereka memberi roti, membagikan roti kepada orang lain, mereka sedang membagikan kehidupan kepada orang lain. Dan kehadiran Yesus atau kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem, dia sedang memberikan kehidupan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Hidupnya yang dia berikan kepada orang lain. Saudara, dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51, Yesus pernah berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Roti yang adalah Yesus Kristus mampu memberi kehidupan yang bersifat kekal. Jadi kalau Yesus berkata, dia itu adalah roti hidup yang turun dari surga, artinya apa, saudara? Dia ingin memberikan kehidupan kepada orang lain. Roti yang kita makan hari ini, setelah makan kita bisa lapar lagi. Tetapi roti yang adalah dirinya sendiri, yaitu pribadi Yesus Kristus, ketika kita makan roti itu, kita tidak akan lapar lagi. Karena apa? Roti itu bersifat kekal. Lalu apa hubungannya dengan kelahiran Yesus Kristus di kota Bethlehem yang adalah rumah roti dengan perkataan Tuhan Yesus, "Akulah roti hidup"? Bisa dipastikan bahwa perkataan Yesus Kristus bahwa dirinya adalah roti hidup itu dimulai dari kota Bethlehem, karena roti itu berbicara tentang kehidupan yang dibagikan kepada orang lain. Orang-orang Bethlehem sudah mempraktekkan, sudah membagikan roti itu kepada keluarganya, kepada rekannya, bahkan kepada orang lain. Dan mereka membagikan kehidupannya. Mereka membawa dampak, mereka murah hati kepada orang lain. Dan Yesus juga ketika dia hadir, dia ingin membagikan roti itu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dia sedang memberikan kehidupannya. Karena roti itu berbicara tentang makanan pokok orang Israel. Mereka bekerja supaya mereka bisa makan roti. Yesus hadir dan berkata, "Akulah roti hidup." Roti yang turun dari surga. Bukan buatan tangan manusia, bukan buatan pabrik, tetapi roti yang benar-benar turun dari surga yang bersifat kekal. Jadi perkataan roti itu berarti orang-orang yang siap membagi hidup, memberi kehidupan bagi orang-orang yang memerlukannya. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Lebih bermakna kiasan. Pertanyaannya adalah, apa makna dari perkataan itu atau dari tema itu? Yang pertama, kalimat "marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem" mengajak kita untuk menjadi umat yang responsif. Setelah mendengar pesan dari malaikat Tuhan, Alkitab berkata bahwa mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak tanya. Dalam hidup ini sangat penting untuk meresponi kelahiran seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Bagi para gembala, perjumpaan mereka dengan malaikat mungkin itu hal yang pertama dalam kehidupan mereka. Ketika malaikat Tuhan datang bahwa hari ini telah lahir seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, bisa saja mereka kurang meresponinya karena bukan sesuatu yang penting bagi mereka, karena mereka adalah hanya sekedar seorang gembala upahan.
Tetapi Alkitab mengatakan bahwa setelah malaikat itu kembali ke surga, maka gembala-gembala itu cepat-cepat pergi ke Betlehem. Mereka punya sikap responsif, berlari secepat mungkin pergi ke Betlehem untuk menjumpai bayi yang baru dilahirkan itu. Makna yang kedua adalah menyadari bahwa di Betlehem ada harapan baru. Saudara bisa bayangkan 700 tahun menunggu penggenapan nubuatan dalam kitab Mika, dalam kitab Yesaya, bukan jangka waktu yang pendek. Itu sangat lama. 7 abad, saudara. 700 tahun. Dan mungkin bagi orang-orang Israel, mereka menanti kapan Mesias itu datang, kapan itu juru selamat datang, kapan mereka punya harapan baru. Tetapi tepat ketika Yusuf dan Maria ada di kota Betlehem, maka nubuatan itu digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus di kota Betlehem, memberikan harapan baru. Mereka yang tadinya mungkin putus asa menunggu nubuatan itu, mereka yang tadinya mungkin sudah tawar hati, mereka yang tadinya gelisah, mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya susah hati karena begitu banyak beban dan pergumulan dalam hidup mereka, ditambah lagi dengan mereka sedang berharap kapan janji itu digenapi. Dengan kelahiran Yesus Kristus sudah menjawab semuanya. Yesus memberikan harapan baru. Orang yang tadinya sudah mulai putus asa, hilang harapan, Yesus hadir di kota Betlehem untuk memberikan pengharapan yang baru. Saudara, dalam hidup ini kita butuh yang namanya pengharapan. Orang bisa kuat walaupun tidak makan dan tidak minum, bisa bertahan beberapa hari. Tetapi orang tidak akan bertahan hidup kalau orang itu sudah kehilangan pengharapan. Orang bisa secepat itu bunuh diri, orang bisa secepat itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Kita butuh yang namanya pengharapan, dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kelahirannya di kota Betlehem memberikan harapan baru. Makna yang ketiga adalah mengajak kita untuk melihat fakta sejarah. Kekasih Tuhan, kelahiran Yesus Kristus di kota Betlehem bukan satu peristiwa yang tiba-tiba muncul. Atau mumpung Yusuf dan Maria ada di Betlehem sedang ikut sensus, jadi lahirlah Yesus Kristus di sana, bukan. Tapi peristiwa itu sedang menggenapi nubuatan dalam kitab Mika dan juga kitab Yesaya. 700 tahun mereka sudah menyampaikan bahwa peristiwa kelahiran Mesias atau Juru Selamat itu tidak akan terjadi di kota lain atau daerah di desa lain, tidak. Tapi harus terjadi di kota Betlehem. Kalau kita melihat fakta sejarah, maka seorang raja yang luar biasa yang menjadi panutan bagi orang-orang Israel itu pun dilahirkan di Betlehem, yaitu Raja Daud. Maka Yesus Kristus juga selalu disebut keturunan Daud. Jadi peristiwa di Betlehem bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, karena sudah dinubuatkan jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau fakta sejarah seperti itu, masih ragukah kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena malaikat sendiri yang berbicara kepada para gembala bahwa Juru Selamat
yaitu Yesus Kristus, telah lahir di Betlehem. Kalau malaikat sendiri yang berbicara bahwa yang lahir itu adalah juru selamat, yang lahir itu adalah Yesus Kristus, dan kita masih ragu, pertanyaannya, memangnya kita ini siapa sampai meragukan perkataan malaikat Tuhan? Berbeda dengan para gembala, mereka meresponi, cepat-cepat pergi ke Betlehem. Yang ketiga, mengajak kita untuk melihat fakta sejarah. Saksi hidupnya adalah gembala-gembala dan juga orang-orang Majus. Mereka melihat langsung bahwa Yesus itu benar-benar dilahirkan di kota Betlehem. Poin yang keempat, tema Natal tahun ini, marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Yang keempat adalah maknanya, di Betlehem kita akan berjumpa dengan Yesus Kristus. Ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, pesan penting yang dia sampaikan adalah lahir seorang juru selamat, lahir seorang Mesias yang sudah ratusan tahun mereka nanti-nantikan. Ketika mereka mendengar pesan itu, mereka berangkat untuk menjumpai Yusuf dan Maria dan bayi Yesus di kota Betlehem. Yesus menjadi tokoh sentral. Walaupun dia punya orang tua, tapi dia menjadi tokoh sentral dalam setiap ibadah Natal. Dia menjadi pusat perhatian, pusat pemberitaan. Maka setiap kali ada Natal, kita pastikan kita bisa berjumpa dengan Yesus. Bukan sekedar hura-hura, tapi kita pastikan bahwa kita harus berjumpa dengan Yesus Kristus. Itu maknanya. Tokoh sentralnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus harus lebih diutamakan, lebih dibicarakan ketimbang hal-hal yang kurang penting dalam setiap momen-momen Natal. Di Betlehem kita akan berjumpa dengan Yesus. Orang Majus berjalan ribuan kilometer dari daerah Mesopotamia, dari daerah Irak. Mereka berjalan datang ke kota Betlehem hanya untuk melihat seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan juga para gembala, mereka adalah kelompok pertama yang berjumpa secara langsung dengan Yesus. Saya yakin setiap orang yang berjumpa dengan Yesus akan merasakan sukacita yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa setelah para gembala itu melihat Yesus di Betlehem, mereka pulang dengan penuh sukacita sambil mereka memuji-muji Allah. Saudara bisa lihat mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Siapapun yang datang kepadanya, pasti dia berikan pengharapan yang baru. Yang buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, yang kerasukan roh jahat dilepaskan, bahkan yang mati pun dia bisa bangkitkan. Orang yang berjumpa dengan Yesus pasti mengalami pemulihan. Maka di momen Natal ini kita harus pastikan bahwa kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Kalau seorang nabi biasa yang lahir di Betlehem, mungkin pemberitaannya biasa saja. Tetapi karena Yesus Kristus
seorang Mesias, seorang juru selamat yang dilahirkan di Bethlehem, maka kota Bethlehem menjadi terkenal. Mari kita pergi ke Bethlehem. Kita tidak melihat budaya orang Israel, tapi yang kita lihat adalah Yesus Kristus. Kita merasakan pertolongannya, kebaikannya, mujizatnya. Yesus bukan sekedar dalam perkataan kita, tapi Yesus itu harus hadir dalam hidup kita, memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agamawan boleh banyak, tapi juru selamat hanya satu, Mesias hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.